Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penelitian, kelompok 4, saya Anantasya Maila akan, menganalisa hasil penelitian kami yang berjudul "Makna Hidup Mantan Pecandu Animasi Jepang atau Anime". Nah, sebelum itu, apa sih namanya kecanduan dan anime itu? Nah, kecanduan itu menurut KBBI, yaitu adalah verba, kata kerja, kiasan kejangkitan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain. Sedangkan kecanduan dalam garis besarnya adalah keadaan bergantung terhadap sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, sedangkan menurut para ahli, seperti yang di slide ini ada 2 ahli, menurut J.P. Chaplin, kecanduan atau addiction itu adalah keadaan bergantung secara fisik pada suatu obat bius. Pada umumnya, kecanduan tersebut menambah, toleransi terhadap obat bius, ketergantungan fisik dan psikologis, dan menambah pula gejala-gejala pengasingan diri dari masyarakat apabila pemberian obat bius tidak diberikan. Untuk, contoh dari J.P. Chaplin ini dia lebih mengacu kepada narkoba. Nah, bagaimana dengan Sarafino? Menurut Sarafino, kecanduan itu adalah kondisi yang dihasilkan dengan mengkonsumsi zat alami atau zat, sintesis yang berulang sehingga orang menjadi tergantung secara fisik atau secara psikologis. Ketergantungan psikologis berkembang melalui proses eee, belajar dengan penggunaan yang berulang-ulang. Nah, ketergantungan secara psikologis itu sendiri artinya keadaan individu yang merasa terdorong menggunakan sesuatu untuk mendapatkan efek menyenangkan yang dihasilkannya. Nah, eee, sebentar. Nah, oke. Bagaimana dengan anime itu sendiri? Nah, anime itu merupakan sebutan animasi dalam sebutan bahasa Jepang atau orang Jepang. Nah, menurut Gilas Potras, anime ada 2 pengertiannya, yaitu kata yang digunakan oleh orang Jepang untuk menyebut film animasi, dan penggunaan kata anime bagi orang di luar Jepang, adalah film animasi yang berasal dari Jepang. Jadi, anime itu memiliki 2 pengertian, dan dia memiliki 2 sisi. Yang pertama, anime itu merupakan animasi untuk orang Jepang dan, merupakan sebutan animasi dalam, orang luar Jepang. Jadi terdapat dua tipe pengertian anime, yaitu eee, yang pertama dalam sudut pandang orang Jepang dan sudut pandang orang di luar Jepang. Nah, baiklah, saya langsung ke hasil analisa data. Untuk narasumber, kami memiliki 3 narasumber yang kami samarkan namanya dengan hanya inisial, yaitu T, M, dan F. Seperti yang tertera di slide, narasumber T, di bersamaan dengan F dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dan M dilakukan pada hari Sabtu 7 November 2020. Untuk, metode penelitian yang kami lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan, penelitian fenomenologis. Wawancara yang kami lakukan adalah wawancara semi terstruktur. Aspek penelitian yang penting dalam wawancara ini yaitu adalah aspek psikologis, sosial, perubahan diri, dan afeksi positif. Nah, saya langsung saja ke bagian narasumber T. Oke, subjek pertama yang saya bahas adalah narasumber T. Secara psikologis, T mengaku bahwa tidak ada perubahan signifikan dari dirinya yang dulu dan sekarang dalam segi psikologis. Dia mengaku bahwa dalam segi diri dia masih bisa menahan diri untuk tidak terlalu terjun terlalu dalam terhadap rasa candunya tersebut. Nah, untuk dalam segi sosial, T sama sih seperti psikologis, T merasa bahwa tidak ada perubahan yang terlalu jelas dari dirinya yang dulu hingga sekarang. Hal ini mengimplikasikan bahwa subjek masih bisa mempertahankan
hubungan sosialnya meskipun dirinya sedang kecanduan. Tak hanya itu, subjek juga mendapatkan teman baru dari ruang lingkup komunitas animenya. Perubahan dalam sosialnya, sebelum dan sesudah dia kecanduan itu, kalau sebelum dia tidak terlalu bersosialisasi dengan teman-teman di sekolahnya yang tidak memiliki minat yang sama dengan dia. Dalam konteks sekarang ini minatnya itu adalah anime. Tapi sekarang ini dia mengaku bahwa dia sudah bisa bersosialisasi lebih luas dan lebih supel dalam memilih teman. Lalu dalam perubahan diri, hampir sama dengan, poin-poin tadi, ya poin-poin sebelumnya itu T juga tidak merasakan perubahan yang wah, dan tidak terlalu benar-benar, berbeda dari dulu hingga sekarang karena dia masih bisa ya seperti tadi juga masih bisa mempertahankan dirinya untuk tidak terjerumus. Meskipun begitu beberapa perubahan yang dia rasakan contohnya ya seperti yang saya katakan tadi, pertemanannya yang lebih luas dan tidak lagi subjektif dalam memilih media yang dia inginkan. Jadi seperti dulu dia hanya ingin memilih anime yang ini saja dan dia tidak menyukai, media yang berbasis dari, seperti Amerika, seperti ya dari barat atau, Cina segala macamnya. Jadi pemilihan media yang dia nikmati sekarang ini lebih luas dan tidak tercakup dalam anime saja. Dan tak hanya itu perubahan diri yang dia rasakan selain itu adalah dia jadi lebih rajin dan lebih fokus terhadap, masa depannya, terutama pendidikan. Narasumber T ini dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang mahasiswi baru di, UNAN UNAN dengan Fakultas Kedokteran dan dia mengatakan bahwa jika dia tidak rajin ketika mulai saat itu juga, maka dia akan dipastikan, tidak lulus atau lulus terlalu lama, di fakultasnya tersebut. Kemudian untuk afeksi positifnya, ketika masih candu, afeksi positif yang dia dapatkan berupa kegiatan yang dilakukan seperti menciptakan karya tulis yang didasari oleh anime yang dia sukai. Maksud dari karya tulis yang didasari anime ini apa maksudnya? Nah, namanya itu adalah fanfic atau fanfiction. Fanfic itu sendiri adalah ya karya tulis atau biasanya dalam bentuk cerita baik itu cerpen maupun novel yang, memiliki tema yang didasari oleh suatu anime. Dan itu biasanya tidak memiliki alur cerita yang sama dengan anime tersebut. Habis itu dari sini bisa kita simpulkan bahwa narasumber T merupakan anak yang memiliki, bagaimana bahasanya ya, kapasitas mental yang kuat. Meskipun subjek masih dapat digolongkan kecanduan berdasarkan dengan pengakuannya yang selalu menonton anime tanpa batas waktu dan terkadang ketika dia sedang liburan, dia selalu saja menonton anime dari pagi sampai malam, bahkan rela tidak tidur selama 24 jam itu hanya untuk nonton anime. Eee, Subjek menunjukkan bahwa masih ada satu sisi di dirinya yang bisa menahan gejolak rasa candu itu sampai benar-benar merusak rutinitas hidupnya. Baik, sekarang untuk narasumber M. Secara psikologis, subjek ingin berada atau menghayalkan berada di anime yang ia tonton. Dia ingin bahwa cerita romantisme itu dapat terjadi padanya. Rasa candu itu begitu kuat, subjek tidak ingin keluar dari kamarnya. Dia bahkan menghabiskan uangnya demi membeli kuota untuk menonton anime. Tugas sekolahnya pun terkadang tidak dia kerjakan sama sekali. Subjek subjek itu merasa tidak ingin melakukan apa-apa dalam realita hidupnya. M merasa malas berinteraksi dengan teman-temannya kalau dalam segi sosial. Karena terlalu terpikat pada anime, baginya bersosialisasi itu tidak penting dan hanya mengganggu waktu menontonnya saja. Kemudian setelah tidak lagi kecanduan, M mulai membuka diri kepada keluarga dan teman-temannya. Subjek juga mengatakan bahwa dia mulai mengikuti kajian keagamaan selama dia sudah menjadi mantan pecandu bersama teman-temannya. Dan untuk, afeksi positif yang subjek dapatkan, M merasa bahwa anime memiliki nilai-nilai moral pada, katakan jalan ceritanya.
Tak hanya itu subjek juga memiliki hobi baru yaitu membuat ilustrasi. Jadi, dari kesimpulan yang saya dapatkan kalau dibandingkan dengan narasumber T, narasumber M ini bisa dibilang, lumayan parah karena, dia itu sampai to the point, dia itu memang nggak mau melakukan apa-apa. Dia nggak mau bersosialisasi, dia nggak mau berhubungan dengan ya bersosialisasi, tidak mau ngapa-ngapain, bahkan dia sampai mengabaikan, tugas, mengabaikan pendidikannya dalam konteks ini, tugas sekolahnya. Dia juga berharap bahwa dia merupakan karakter yang ada di anime itu dan di wawancaranya subjek M menyukai, anime bergenre romantis dan dia berharap bahwa dia merupakan protagonis dalam anime itu. Kemudian selanjutnya F. F ini, merupakan narasumber yang bisa dibilang lebih panjang, untuk itunya. Oke, F kalau dalam segi psikologis tidak seperti subjek F, tidak memiliki kontrol yang sama dengan T, jadi dia hampir seperti M. Subjek mengaku bahwa dia menyukai anime karena menghayalkan dirinya berada di sana. Keinginan tersebut lumayan parah. F selalu mengurungkan diri di kamarnya dan sampai memutuskan kontak pada teman-temannya. Tak hanya itu, dia juga mengacaukan rutinitas hariannya. Kalau diberi contoh sepertinya dia selalu tidur terlalu terlalu larut dan bangun dalam keadaan masih capek karena dia tidur terlalu larut itu. Dan itu bisa dibilang mengacaukan rutinitas rutinitas hari-hari dia. Kemudian, baginya anime itu merupakan bentuk pelarian dari sifat negatifnya tersebut, mengindikasikan bahwa subjek ingin menjadi seseorang yang terbuka dan percaya diri. Dua hal tersebut dapat dia lakukan ketika menonton anime sembari menghayalkannya. Lalu untuk yang tadi itu sudah sekaligus dari segi psikologi dan sosial. Lalu untuk perubahan diri. F merasa dirinya berubah dikarenakan faktor bertambahnya umur. Seiring berjalannya waktu, F merasa bahwa rasa candunya tersebut sangat tidak baik. Ditambah lagi, karena jadwalnya yang bertambah padat, karena waktu itu dia sudah mulai, di kelas 12, dia memutuskan untuk berusaha untuk menghentikan rasa candunya, dan perubahan ini yang dia dapatkan seperti hubungannya kepada orang tua semakin erat dan lingkungan pertemanan yang lebih luas. Nah, bagaimana dengan afeksi positif yang dia dapatkan dari anime ini? Eee, hmm, apa ya, dia bisa bertukar pendapat mengenai subjek yang dia sukai dalam anime itu dan juga dia merasa nyaman dengan ruang lingkup anime, setidaknya itu afeksi positif dia. Nah, untuk kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada F ini, subjek F ini bisa dibilang paling parah di antara ketiganya, di antara T dan M. Subjek merupakan seorang anak yang tertutup, introvert. Baginya sifatnya yang satu ini merupakan sesuatu kekurangan. Menilik betapa sedikitnya lingkungan pertemanan yang dia miliki. Karena hal itu, F menggunakan anime sebagai media pelampiasannya dan menjadi wadah untuk menciptakan suatu ideal self seperti yang saya bilang tadi itu, yang lebih percaya diri. Tapi ya seperti anak remaja pada umumnya, fase itu tidak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, dia semakin tua, eee, perkembangan otaknya bisa dibilang semakin berubah menjadi lebih abstrak daripada dia ketika remaja dan dia sudah mulai memikirkan masa depan dia. Dia berusaha untuk mengubah diri dengan cara, apa, berkomunikasi kembali kepada teman-temannya, kepada orang tuanya, dan dalam wawancaranya, dia mengaku bahwa teman-teman dan keluarganya merasa sangat bersyukur bahwa dia tidak lagi kecanduan seperti dulu.
Oke, jadi dari ketiga narasumber ini, apa kesimpulan yang saya dapatkan? Saya membulatkan beberapa beberapa hasil analisa. Di antaranya dari ketiga narasumber, 2 di antaranya mengaku merupakan seorang anak yang berkepribadian introvert, atau pendiam. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa anime merupakan suatu bentuk pelarian ya pelarian lagi bagi mereka untuk berhayal bahwa mereka adalah sosok yang berkebalikan dari hal itu. Mereka berharap bahwa mereka itu percaya diri, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman mereka secara normal dan tidak merasa bahwa mereka itu seorang yang aneh karena tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Dengan anime mereka membentuk segi the perfect self of them, segi yang ideal, yang sempurna untuk mereka, dan berharap bahwa hal itu dapat terjadi pada mereka. Ya, namun tentu saja tidak ya. Namun ada juga yang seperti T, subjek yang masih bisa berpikir logis dan setidaknya mampu menahan diri untuk tidak kelewatan. Dalam segi ini juga kepribadian juga berperan besar dalam, bentuk kecanduan yang ada dalam, subjek-subjek ini. Seperti T, menyukai genre anime misteri dan thriller. Dia suka anime seperti Conan, ya semacam itu, dan dan bagaimana cara dia, berwawancara itu mengindikasikan bahwa dia itu adalah seseorang yang lebih berpikir logis. Jadi, pola pikirnya yang logis ini dan kepribadiannya yang sedikit kaku ini, bisa dibilang menjadi suatu tameng agar dia tidak terlalu candu terhadap anime itu. Jadi ketika dia candu itu, dia masih bisa berpikir logis, kenapa dia melakukan ini, dalam wawancaranya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana realita kembali menarik mereka untuk kembali normal. Ketiga narasumber menanggapi bahwa alasan mereka menjadi mantan pecandu itu yaitu karena kesadaran mereka akan realita, umumnya pendidikan. Karena, syarat dari pengambilan narasumber yang kami berikan yaitu anak remaja dari umur 18 hingga 20-an tahun. Baik, untuk selanjutnya yaitu oke, dan yang terakhir adalah bagaimana anime dapat membuat para subjek, menjadi candu. Garis besar yang menjadi alasannya adalah karena mereka merasa nyaman dan dapat menentukan hobi baru darinya, memulai dari menciptakan karya tulis, ilustrasi, dan sekedar bertukar pendapat, ya sekedar bertukar pendapat mengenai anime tersebut. Tak hanya itu, menemukan relasi dengan ide dan minat yang sama, mendapatkan perasaan nyaman darinya juga menjadi faktor mengapa subjek-subjek ini bercandu terhadap anime. Dan seperti yang sudah saya katakan beberapa kali sebelum ini, anime ini juga menjadi sebuah wadah di mana mereka bisa menjadi apa saja yang mereka mau. Yang introvert ingin menjadi lebih percaya diri, yang menyukai hal-hal yang bersifat exciting dan misterius bisa didapatkan di anime, dan juga mereka ini ya intinya mereka ini tidak terlalu menyukai realita ini. Ya untuk kebanyakan kita juga seperti itu. Seperti dalam beberapa wawancara juga ketiga narasumber ini ditanyakan, "Mengapa kalian menyukai anime?" Ada yang bilang karena background music atau musik-musik di balik layarnya itu enak, ada yang bilang juga visualisasinya lebih indah daripada realita dan segala macamnya. Jadi faktor yang, membuat kelima indera kita itu merasa puas itu juga menjadi faktor kenapa, mereka bisa candu terhadap anime. Oke, baik itu saja hasil analisa dari penelitian kelompok 4. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima eee, oke terima kasih, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.